Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk menjalankan puasa atau saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan juga kepada kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah menyeru kepada semua orang yang beriman untuk menjalankan kewajiban berpuasa. Dan kewajiban berpuasa ini adalah juga telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum sebelum kita, yaitu kaum yang mengikuti ajaran para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dari kita diwajibkan menjalankan puasa itu? Maksud dari kita menjalankan puasa itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, atau agar kita meningkat ketakwaannya. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa seruan kewajiban untuk menjalankan puasa adalah hanya bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya, juga tidak ada kewajiban untuk menjalankan puasa, dan kalaupun dia menjalankan puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa sesungguhnya puasa itu dan bagaimana seharusnya kita menjalankan puasa. Sesungguhnya arti dari kata shaum itu sendiri adalah menahan diri atau imsak. Dari apa? Menahan diri dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan puasanya batal. Di dalam istilah fikih, as-shaumu al-imsaku am mubtilatihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan puasa itu batal, dari mulai terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Ini adalah ketentuan umum yang berlaku dalam menjalankan puasa. Namun demikian, dalam menjalankan puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Dalam kitab Durratun Nasikhin mengutip pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa puasa itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah shaumul am. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah shaumul khas. Tingkatan yang ketiga adalah shaumu khawasul khas.
Apa yang dimaksud dengan shaumul am? Shaumul am itu adalah puasanya orang awam. Ya mungkin seperti kita-kita ini orang awam. Jadi artinya untuk orang awam puasa seperti itu sudah cukup. Sudah cukup melaksanakan kewajiban sebagaimana yang difirmankan oleh Allah itu. Apa? Seperti tadi dijelaskan, yaitu menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita perlu paham apa-apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa itu. Jadi bagi orang awam, puasa itu cukup seperti itu. Menahan diri dari semua yang bisa menyebabkan batal puasanya. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Selain dia bisa menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya, juga dia menahan diri panca inderanya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya adalah mulutnya dijaga dari menggunjingkan orang atau melakukan ghibah. Matanya dijaga dari menonton secara sengaja sesuatu yang bisa menimbulkan gairah seksual. Telinganya juga dijaga dari mendengarkan perkara-perkara yang seharusnya dihindari. Seperti misalnya orang melakukan ghibah. Kemudian kakinya pun tidak melangkah untuk menuju sesuatu yang maksiat. Begitu juga tangannya dijaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah shaumu khawasul khas, yaitu puasanya orang yang sangat khusus. Siapakah orang yang sangat khusus itu? Contohnya adalah para wali, para nabi, para rasul. Bagaimana puasa mereka itu? Puasa mereka itu bukan hanya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, seperti halnya yang dilakukan oleh orang awam. Juga bukan hanya menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh puasanya orang-orang yang khusus. Tetapi selain itu semua, hatinya itu ditahan mengingat sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang khawasul khas ini, kalau sejenak saja dia lalai dari mengingat Allah, maka batal puasanya. Inilah puasa orang yang sangat khusus atau khawasul khas. Untuk kita orang awam, kewajiban menjalankan puasa itu cukup menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan batal puasanya, meskipun itu halal dilakukannya. Kalau haram dilakukan, oh itu siapa lagi gitu. Nah, kalau memungkinkan kita bisa berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang khusus atau shaumul khas, yaitu mulut kita ditahan dari melakukan ghibah atau mengumpat orang dan semacamnya. Telinga kita ditahan dari mendengar sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Mata kita pun ditahan tidak menonton sesuatu yang juga dilarang oleh ajaran agama Islam. Kaki kita pun ditahan menuju hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Dan tangan kita pun ditahan melakukan sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Kalau itu kita lakukan, maka puasa kita ini meningkat kualitasnya sebagaimana digambarkan oleh Imam Ghazali yang dikutip dalam kitab Durratun Nasikhin tersebut. Demikianlah sekelumit tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, terutama bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.